Kalau seandainya tanpa Allah turun untuk mau gambarkan juga tidak apa-apa. Buktinya kalau mau kasih turun hujan sekarang ini, siapa yang kasih turun? Bapak tahu dari mana yang kasih turun ini hujan kalau nggak Allah itu sendiri yang mengasih tahu? Iya. Di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Kamu mengenal agama, bentar ya. Sebelum kamu mengenal agama Islam, kau tahu dari mana yang kasih turun hujan ini adalah Allah? Kalau nggak dia berfirman dulu. Dia yang nih, mau kasih ayatnya. Kak, Nopi tunjukkan dalil ya. Allah itu menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan yang baik. Ada ayatnya. Karena ada firmannya. Lu nggak akan tahu siapa kasih turun hujan ini kalau nggak Tuhan, kalau nggak dari firmannya. Mukidi, lu tahu dari mana Allah menurunkan hujan? Saya tanya. Berarti menurut kakak, begini, berarti menurut kakak itu yang kasih turun hujan itu firman, bukan Allah. Kalau Allah tidak berfirman, emang turun hujan? Bisa saja. Gimana caranya Allah menurunkan hujan? Dengarin, nah ini berarti kamu mentuhankan firman, bukan mentuhankan Allah. Bisa nggak kamu menuhankan Allah tanpa firmannya? Berarti kamu menuhankan Allah yang bisu dong. Jadi Allah ketika menurunkan hujan gini, nggak ngomong, turun hujan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Halo, Irgi Gokil 2. Halo. Halo. Nah, Islam. Assalamualaikum. Selamat malam. Kristen apa tantrum, Pak? Islam, alhamdulillah. Islam. Gimana nih Kak Nopi? Oke, mau nanya apa Pak? Silakan. Kalau saya mau nanya sedikit dulu kakak. Kalau Yesus itu Allah atau bukan? Kenapa? Yesus itu Allah atau bukan? Bukan Allah Pak, Allah. Allah. Ya, iya. Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu Allah dan manusia. Tetapi kalau di mana-mana di atas dunia ini. Ya. Kenapa Pak? Ini kalau Kolose 1 ayat 15 ini bagaimana ini? Yang Paulus berkata ini bagaimana ceritanya? Apa tuh? Carikan. Kolose berapa Pak? Kolose 1 ayat 15. Si Arta mukanya anjir. Arta? Aku cari masalah sama gua Arta. Kolose 1 ayat 15. Iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu Pak. Oh, maksudnya ini berarti Yesus itu hanya gambaran, bukan Allah sebenarnya. Nah,
Berarti Yesus itu gambaran Allah. Bapak pernah lihat gambar Allah nggak? Cuma gambar saja. Nah, saya tanya, Bapak pernah lihat gambar Allah? Hah? Bapak pernah lihat gambar Allah? Kalau seandainya Allah itu dia mau apa? Kalau sekarang ini dia sudah Bapak tahu Maksud Allah apa? itu baik dari mana? baik dari ciptanya. Ini saya jelasin ya. Ya. Kenapa Yesus dikatakan adalah gambar Allah yang nggak kelihatan? Karena kita bisa tahu Allah itu baik melalui firman-Nya, melalui suaranya. Jadi Kalau kita sekarang- tahu, sabar. Iya itu, kalau saya tahu, saya tahu kali ayat itu. Sabar ya. Ini naik asam lambung si Bortas. Gambaran Allah itu kita kan bisa mendeskripsikannya, menggambarkannya. Oh, Allah itu baik, Allah itu maha, Allah itu tak terhampiri, Allah itu adil, Allah itu segala-galanya. Itu kan gambaran, Pak. Paham nggak gambaran? Dari mana kita tahu Allah itu baik, Allah itu besar, Allah itu adil, Allah itu sang pencipta? Dari mana? Dari firman, dari perkataan Allah itu sendiri. Makanya kenapa di dalam Kolose 1 ayat 15 dia dikatakan gambar Allah. Dia itu adalah firman-Nya Allah yang menggambarkan seperti apa Allah itu sifatnya. Itu Begini Kak, maksudnya. kalau seandainya tanpa Allah turun untuk mau gambarkan juga tidak apa-apa. Buktinya kalau mau kasih turun hujan sekarang ini, siapa yang kasih turun? Bapak tahu dari mana yang kasih turun ini hujan kalau nggak Allah itu sendiri yang mengasih tahu? Iya. Di dalam Alkitab, dalam sebelum Al-Quran. kamu mengenal agama, bentar ya, sebelum kamu mengenal agama Islam, kau tahu dari mana yang kasih turun hujan ini adalah Allah? Kalau nggak dia berfirman dulu, dia yang nih, mau kasih ayatnya, Kak. Nopi tunjukkan dalil ya. Allah itu menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan yang baik. Ada ayatnya, karena ada firman-Nya. Lu nggak akan tahu siapa kasih turun hujan ini kalau nggak Tuhan, kalau nggak dari firman-Nya. Mukidi, kita bisa tahu. Iya, setelah lu beragama. Ya, ini harus gue jelasin sampai akar. Yang kayak Nah, gini lu kenapa nggak kasih paham. bukti nih Kak? Sekarang saya tanya, kamu tahu dari mana Allah kasih turun hujan? Tahu dari mana? Begini Kak. Jawab aja. Kita pakai logika dulu. Kamu tahu Kak, dari mana? bisa nggak kita pakai Pakai- logika? Ini logika. Lu kalau nggak belajar, lu nggak tahu apa-apa. Ini logika. Sekarang gue tanya sama lu, orang ateis tahu nggak yang nurunin hujan itu adalah Allah? Tahu nggak orang ateis itu? Nggak tahu. Lu dikasih tahu. Lu tahu dari mana Allah menurunkan hujan? Saya tanya. Berarti Loh, menurut Allah dari kakak, mana? begini, berarti menurut kakak itu yang kasih turun hujan itu firman, bukan Allah. Kalau Allah tidak berfirman, emang turun hujan? Bisa saja. Gimana Bukan caranya Allah menurunkan hujan? Dengarin. Nah, ini kamu berarti kamu mentuhankan firman, bukan mentuhankan Allah. Bisa nggak kamu menuhankan Allah tanpa firman-Nya? Berarti kamu menuhankan Allah yang bisu dong. Oh, Jadi Allah ketika nurunkan hujan gini, nggak ngomong, turun hujan. nah itu di sini. Tuh, udah, saya mulai naik darah, udah bodoh. Udah nyampe. Allah itu pasti berfirman, turunlah hujan. Kalau Allah nggak berfirman, terus Allah lu bisa kan nurunin hujan gimana? Gitu. Terus kan 34 dong ya? Nggak tahu. 34 nggak sih? Terus kan 34 kan? Matius. Matius ya? Allah memberikan matahari kepada orang benar, orang jahat, menurunkan hujan. Ini dalil. Gue tahu dari mana? Allah itu berfirman menurunkan hujan ya karena firman-Nya. Allah kalau nggak berfirman, tidak memperanakan firman-Nya, dia kagak pernah bilang, jadilah langit dan bumi. Dia harus berfirman, maka Allah itu harus dengan firman-Nya kita sembah. Nggak bisa kita sembah Allah itu dengan nggak bisa. Matius 5 ayat 54 Kak. Matius 5 ayat 45 Kak.
Kalau jadi kalian menuhankan firman, Tapi kami lima tidak bisa ayat 54 memisahkan ya. Allah dengan firman-Nya dan rohnya. Kami percaya Allah Tritunggal ya, Bang Irgi, lu nggak nyampe otaknya. Jangan ngomong logika lu sama gua. Terus berapa sih, Kak? Astaga Tuhan, memang lokal demok kali tuh. Matius 5 ayat 45. Sorry. Matius 5 ayat 4. Canda kakak, canda. Mana sih? Kayaknya aku kesini izin deh. Ya Irgi, lu bahkan kenal Tuhan itu dari firman-Nya. Kalau tidak ada firman, lu nggak kenal. Jangan nggak nyampe. Ketemu nggak kak? Ketemu. Oke. Mana dia? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga dan yang menerbitkan matahari bagi orang jahat seperti si Irgi dan bagi orang baik seperti Kanopi dan menurunkan hujan bagi orang benar seperti Oten dan bagi orang yang tidak benar seperti agama pagan. Kamu tahu dari mana? Tuhan Yesus itu ya, Sang Bapa itu dengan firman dan rohnya itu yang menurunkan hujan dari sini. Hah? Kalau mau bilang berkun fayakun itu bukan firman. Jangan nggak pakai otak, Dek. Kita itu mengenal Allah itu melalui firman. Karena wahyu atau firman atau revelation itu penyataan diri Allah yang nggak kelihatan. Kolose 1 ayat 15, dia bukan tauhid ya, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia itu firman yang menggambarkan Allah yang nggak pernah kelihatan. Lu kagak pernah bakal lihat Allah itu seperti apa. Read, offset. Mengenal Allah dari selangkangan Maria, iya. Kenapa? Karena tanpa Yesus kita tidak mengenal Allah yang benar. Makanya lu menuhankan batu. Benar. Tanpa Yesus kita tidak pernah sampai kepada Sang Bapa dan kita tidak akan pernah mengenal Bapa. Kalau lu bilang ya jadi kita itu mengenal Allah dari selangkangannya, iya, kita akui. Kenapa? Kita tidak menolak itu, karena kita tidak pernah menolak firman itu mengambil kodrat manusia dari perawan Maria. Masalahnya Maria nggak ditiup, sayang. Kami nggak pernah mau menolak kitab kami. Kami harus mengakui bahwa Maria itu lebih luas daripada sorga. Kenapa? Karena dia sanggup menampung Allah dalam rahimnya. Makanya ada ikon yang berjudul Suspicious More Than Heaven, atau dalam bahasa Yunaninya Platiteraton Uranon. Bunda Maria itu lebih besar dari sorga. Kenapa? Karena dia sanggup menampung Allah. Kenapa? Dia sudah ada di konsili. Ya, konsili apa lupa ya, tentang Theotokos. Kenapa? Ini ajaran kami. Situ kan nggak kenal ajaran Kristen. Ya toh, nggak masalah. Kita mah nggak pernah mau nolak kemanusiaan Yesus berasal dari Bunda Maria. Itu. Yang penting kan Tuhan Yesus ini nggak lahir selama 4 tahun. Gitu ya. Iya dong. Kalian tahu semak duri yang tidak terbakar yang dilihat Musa? Kanopi pernah tahu? Kenapa semak itu tidak terbakar padahal Allah di situ? Apa ya? Karena Maha Kuasa kali ya. Kalian tahu nggak? Semak yang tidak terbakar itu adalah nubuatan tentang Bunda Maria. Padahal ada Allah di dalam rahimnya Bunda Maria, tapi dia tidak terbakar.
Oh iya. Kalian pernah baca ayat di dalam Alkitab, Allah adalah api yang menghanguskan? Iya. Kenapa Bunda Maria tidak terbakar? Itu semak yang dilihat Musa itu. Makanya Musa sampai melepaskan kasutnya kan? Dia mendekati api semak yang tidak terbakar itu kan? Iya. Nah, itu Allah yang berbicara langsung kepada Musa. Kok jadi ada di An-Naml ayat 7-9? Ulangan beda cerita ya. Ulangan. Bukan An-Naml ya. Oh maaf, saya salah buku. Kirain An-Naml ayat 7-9. Oh sorry. Kalau nggak salah ya di ayat 9-nya ya. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang tahu ketika Musa. Nih, kalian nggak ngerti nubuatan ya? Semua Toret Musa itu nubuatan. Nah, itu. Kenapa semak terbakar jadi ke Maria? Iya, semak tidak terbakar, Nelson. Kau baca apa sih? Kamu bacain. Musa melihat apa? Di Gunung Sinai ya? Semaknya tidak terbakar. Itu seperti rahimnya Bunda Maria, Keluaran 3:2, Kak. Iya, Keluaran 3. Musa melihat semak itu, Lalu malaikat ya, Kak? Musa melihatnya, lalu malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia lihat, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak Dimakan api. Ini bicara tentang rahimnya Bunda Maria. Nah, mana ada yang paham nubuatan gini? Lu buat. Udah, yang nggak ngerti nubuatan minggir, ya. Halo, Kiber, bukan Cyber ya? Ya, halo Mbak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? Ya, halo. Iya, iya. Ini ada saya mau nanya ini di Wahyu 3 ayat 14. Apa tuh? Di situ dituliskan bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi yang mau saya tanyakan ini Mbak, maksudnya inilah firman dari Amin, kemudian saksi yang awal kan. Oh Yesus ya. Kemudian saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Maksudnya apa? Iya. Yesus itu adalah saksi dari Sang Bapa dan yang benar, ya. Dia yang memulai semua ciptaan. Siapa yang memulai ciptaan? Allah. Itu maksudnya. Jadi semua ini bermula dari Dia. Makanya Yesus itu dikatakan apa? Yang awal. Dia yang mengawali segala sesuatu. Ini maksud dari ayat itu. Bahwa Yesus itu adalah maksud dari ayat itu ya. Tuhan Yesus itulah yang mengawali seluruh penciptaan karena Dia sang pencipta. Dia adalah firman dari Amin. Amin artinya tahu apa? Amin. Amin nggak tahu artinya? Bukan Amin Wijaya ya yang laporin gua, bukan. Kan, Amin itu artinya ya. Sang pengabul doa. Ya. Ya. Baik. Ada lagi Karena kan mau saya tanya, ada Bang? pernah ditanya juga. Saya mau nambah lagi kan. Jadi gini, apa benar nggak? Misalnya kan ada banyak kan orang kan berpikir misalnya kan di kita Kristen itu kan dalam pemahaman itu kan firman itu kan terkadang kan disebutkan juga untuk Yesus gitu kan. Seperti dalam Yohanes itu kan pada mulanya adalah firman itu kan. Dan itu kan menunjuk kepada Yesus, firman dari Allah itu sendiri kan. Kemudian terkadang juga disebutkan firman itu misalnya perintah Tuhan gitu kan. Gitu.
Nah, bagaimana itu yang istilahnya kan, apakah itu memang didudukan secara konteksnya atau bagaimana gitu? Gue belum nangkep. Maksudnya apa nih? Nah, jadi gini, kan dalam kita memahami kekristenan itu kan ada firman itu kan disebut juga Yesus. Firman itu Kemudian bukan ada disebut juga juga Yesus. Memang Yesus itu adalah firman yang mengambil kodrat. Ya, oke, firman itu adalah Yesus. Kemudian ada juga yang dikatakan bahwa firman itu ya perintah Tuhan, ya ajaran Tuhan, firman Tuhan yang seperti ada dalam perbedaan Injil. firman dan perintah Tuhan gitu loh maksudnya Kak Eng. Ya, itu maksudnya. Ya. Yesus itu adalah perintah. Yesus adalah firman. Jadi kalau kalian memahami grafe sebagai logos itu salah besar. Karena di Alkitab ini ada 3 yang diterjemahkan sebagai firman. Logos, F-nya besar, itu adalah hipostasis. Yang satu di dalam Bapa, yaitu anak atau firman. Ada yang namanya grafe. Grafe itu adalah perkataan sang firman yang dituliskan. Kita kenal sebagai ini. Ini firmannya Tuhan Yesus yang dituliskan, grafe. Ada yang namanya remata. Jadi antara Bapa dengan anak itu berrelasi, saling berremata atau berfirman. Karena Bapa berkomunikasi dengan anaknya. Itu namanya remata. Sama-sama diterjemahkan sebagai firman. Makanya Yesus pernah mengatakan seperti ini di Yohanes berapa saya lupa. Firman yang telah kuterima dari Bapa, maksudnya perkataan remata dari Bapa itu sudah kusampaikan. Itu diterjemahkan firman. Karena Allah itu berfirman. Itu remata konteksnya. Kalau grafe ini yang dituliskan ini Dalam buku. iya, grafis, tulisan. Nah, kalau Yesus itu firman merujuk kepada hipostasis, sang logos. Karena logos juga diterjemahkan sebagai firman. Bukan firman tukang cilok tapi. Nah, karena gini, Indonesia itu kosakatanya itu sangat sedikit, tetapi Yunani itu kosakatanya itu sangat banyak. Makanya kalau di dalam teks aslinya kita bisa melihat perbedaan antara sang logos dengan remata dengan grafe. Gitu. Cuman kan Indonesia menerjemahkannya sebagai firman. Ada yang firman F kecil, ada firman F besar. Yang besar. Gitu. Jadi bedakan ya. Ini namanya grafe, tulisan sang firman yang dibukukan atau yang dengan tinta. Bedakan dengan logos yang adalah firman, itu di Yohanes 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Nah itu. Lalu dengan remata. Itu beda. Tapi sama-sama diterjemahkan dengan kata firman. Kayak kita ya, kayak gini. Orang Inggris bilang lontong itu tetap namanya rice. Nasi itu rice. Nasi goreng itu rice. Tapi kita orang Indonesia kan memilah-milahnya itu kan. Gitu. Ada yang namanya lontong. Tapi tetap orang Inggris itu bilangnya apa ya, lontong itu ya. Rice lontong ya. Jadi orang bule itu ya, bahasa Inggrisnya tetap disebutnya itu rice. Mau itu beras, mau itu nasi, mau itu lontong, disebutnya rice. Kan aja dibilangnya sticky rice gitu. Tapi kalau orang Indonesia kan membedakan itu kan. Tapi namanya tetap Rachel gitu. Nah, kosakata di dalam Indonesia, bahasa Indonesia tentang firman itu juga seperti itu. Yunani itu kaya dengan pembedaan kosakata itu, gitu. Nah, jadi rice loh nggak tuh. Kemudian Mbak, ini terakhir ini Mbak, boleh Mbak? Satu lagi Mbak. Ya boleh. Jadi gini,
kalau kita lihat sekarang kan beberapa dominasi gereja itu kan. Denominasi. Sorry. Denominasi gereja kan. Domisol. Jadi kan itu kan ada beberapa ya beda-beda lah cara beribadahnya gitu kan. Berbeda-beda. Nah, sementara kan kalau kita lihat dalam Alkitab itu kan Yesus itu kan simpel sekali dia menyampaikan bahwa kalau kalian berdoa masuklah di dalam kamar katanya kan gitu kan. Nah, dan sekarang kalau kita lihat ibadah-ibadah di beberapa gereja itu kan ya beda-beda semuanya gitu kan. Ada yang nyanyi, ada yang nggak nyanyi gitu kan. Ada puji-pujian, ada nggak puji-pujian gitu kan. Nah, itu secara keimanan Kristen lah katakan demikian gitu kan. Bang, apakah dari sekian itu bukan satu lembar, Bang. Abang kalau baca ya Yesus itu bersujud loh di Taman Getsemani ketika berdoa. Siapa bilang tutup pintu toh? Masuk kamar. Mana? Emangnya ini cuma lembar gitu? Kayak Yesus ini kayak nggak ngajarin apa? Yesus itu nyanyi loh. Matius 30 ayat 26. Matius berapa tadi? 26 ayat 30. Jangan gitu dong, bro. Yesus jangan bilang nggak ngajarin. Yesus itu di bait Allah. Ya, Yesus itu seperti orang Yahudi karena dia orang Yahudi. Jadi apa yang dilakukan Yesus sebagai imam? Abang gak pernah baca Alkitab kah? Yesus ngajarin simpel. Ngapain dia ngajarin simpel selama 3 tahun? 3 tahun ngajarin tutup kamar. Abis itu Yesus rebahan. Bang, Yesus itu ikut liturgi, Bang. Itu jadi begini, maksud saya itu gini, itu kan salah satu yang salah satu lah contohnya kalau kita itu kan ibadah gitu kan, istilahnya berkomunikasi dengan Tuhan, salah satunya itu ibadah itu bukan berkomunikasi dengan Tuhan, bukan. Ibadah itu bukan itu. Abang kalau baca 1 Korintus 11, tadi kita udah bahas berkali-kali, ibadah itu ekaristi, kurban. Orang Yahudi itu ibadahnya kurban, Bang. Kurban, puasa, bermazmur, ini semua. Ini semua dikerjain sama Tuhan Yesus. Semua kita perjanjian lama. Abang nggak tahu itu? Disuruh ngaku dosa loh sama Tuhan Yesus. Tadi udah kita bahas ya kan Opi ya, di depan imam. Disuruh ekaristi. Kita disuruh itu. Nggak ada dikatakan berdoa itu seperti itu. Berdoa cuman itu tok, simpel. Nggak ada. Orang Yahudi itu nggak simpel, Bang. Orang Yahudi itu ibadahnya paling ribet. Kenapa? Setiap buat dosa, dia ngasih kurban ke mezbah, ke bait Allah. Setiap perempuan mengeluarkan lelehan, dia harus menyerahkan kurban. Kurban apa? Burung dara, burung tekukur, apa segala macam. Setiap laki-laki mengeluarkan lelehan, dia juga harus menyerahkan kurban. Harus di mikweh, pentahiran. Yahudi itu ibadahnya nggak simpel, mahal. Apa nggak pernah? Makanya kan saya tanya gitu kan. Kan terkadang kan kalau satu gereja bilang kok ibadahnya kayak gitu, nah satu lagi bilang kok cara ibadahnya kayak gitu, kok nyanyi tepuk tangan, ada juga bilang kok itu hanya kayak sholat gitu kan, terkadang seperti itu kan. Tepuk tangan nggak ada. Yesus nggak pernah tepuk tangan. Yesus itu menengadahkan tangan, nggak pernah tepuk tangan. Enggak, saya tidak sedang bilang Yesus tepuk tangan. Yesus juga nyanyi. Saya mau bilang. Ini gue kasih tahu untuk orang-orang yang nggak ngerti ya. Orang Kristen, ya. Orang Kristen banyak yang nggak tahu ajaran Kristen. Yang pertama, nggak pernah ada tepuk tangan. Mohon maaf, Yesus nggak ngajarin tepuk tangan. Gimana dalilnya Yesus tepuk tangan? Orang dia datang untuk menjadi korban kok tepuk tangan, girang banget ya. Berarti kalau kegiatan gereja karismatik itu nggak benar kayak gitu. Ya, saya nggak tahu itu dari mana. Ya, liturgi Yakobus, betul. Karena Rasul Yakobus, Anda tahu Yakobus ini siapa? Saudara tirinya Yesus, abangnya dari Yusuf
Kalau Yakobus ini satu-satunya orang yang bisa masuk ke bait Allah. Makanya Yakobus ini menuliskan liturgi Yakobus. Jadi liturgi itu ibadahnya orang Kristen mula-mula itu seperti apa, itu masih kami pelihara sampai detik ini. Jadi nggak ada tuh Yakobus ngajarin tepuk tangan, nggak ada. Menengadahkan tangannya iya. Telah kami angkatkan kepada Tuhan. Ada bermasuk. Apalagi kalau bawa musik nggak benar juga ya. Apalagi bawa musik itu. Lu kalau mau main musik boleh, tapi nggak di dalam bait Allah, nggak di dalam gereja. Boleh aja. Lagi dalam kondisi nggak liturgi. Kalau lu main musik lagi mau apa gitu konser ya boleh. Berarti kalau pas liturgi itu kan membaca firman Tuhan ya. Waktu liturgi itu baca Injil, baca surat kiriman Rasul Paulus sama Mazmur. Itu. Nah Yesus itu juga bermazmur, ketika disalib juga Yesus bermazmur loh. Eli Eli lama sabachthani, itu nyanyi, Yesus itu nyanyi. Itu nyanyian. Coba buka Mazmur 22. Jadi Yesus itu bermazmur. Nyanyiannya apa? Ya itu. Menurut pemimpin biduan. Nah, itu kan selalu di Mazmur gitu tulisannya kan. Ya. Nah, itu. Jadi Yesus itu nyanyiin apa? Mazmur. Bukan nyanyi goyang dompet. Itu. Jadi kalau dibilang kok orang Kristen lain-lain, enggak. Orang Kristen itu adalah Yahudi yang baru. Kekristenan itu lahir dari Yahudi karena Yesus orang Yahudi. Rasul-rasul itu orang Yahudi. Gitu. Boleh Kak. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Lagu tuh. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Eli Eli lama sabachthani yang dikatakan Yesus di atas kayu salib itu Yesus lagi bermazmur. Tuh. Ya toh. Jadi kalau dibilang Yesus kan nggak nyanyi. Terus siapa kagak nyanyi? Nyanyi cuy. Nah. Terima kasih. Jadi kalau ada orang yang bilang ya orang Kristen nih liturginya kok nggak sesuai yang diajarkan Yesus, salah. Kami semua melakukan apa yang diajarkan Yesus. Tuh, jadi Tuhan Yesus nggak pernah gini ya. Tepuk 337 nggak ada. Kami tuh menengadahkan tangan. Orang Kristen tuh menengadahkan tangan loh. Ya. Yesus itu bersujud, Yesus itu bungkuk, dia sebagai imam. Coba, ada yang mau ditanyakan Bang? Oke, cukup. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan memberkati. Oke, sama-sama. Jadi kita tuh harus ngaku dosa gitu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Matius 18. Yes. Bahasanya, aduh aku susah pakai ini. Oke. Apabila saudara mau berbuat dosa, nah itu kan. Oke, itu konteksnya tentang menasihati sesama saudara. Aku berkata kepadamu, Matius 18 sampai 18 ya. Dari 15 ya? Dari 17 aja lah. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dari 15 lah Kak, biar Abdul. Yakobusnya nanti Yakobusnya ada. 15 Kak. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ada saksi ya? Ya lu ngaku dosa sama Tuhan kagak ada saksinya, nggak sah. Lanjut Kak. Jika ia
mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu lihat di dunia ini Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 19 dong selesai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lu harus ngaku dosa, Kak, karena Rasul itu diberikan otoritas untuk apa? Mengikat apa yang ada di bumi itu supaya terikat juga di sorga. Jadi ketika kakak salah berdosa, dihadapkan ke depan imam, ini di dalam gereja, nah imam itu akan menjadi saksi bahwa kamu sudah diampuni dosanya. Kan itu tadi dikasih otoritas kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa. Perintahnya saling mengaku dosa, itu tadi Yakobus 5, ada yang nge-spill tuh. Dia benar. Itu Kak, jadi ngaku dosa. Jadi kalau kita punya salah, kita harus mengaku. Harus ada 3 saksi. Gimana tadi Kak Nopi katanya, kalau tidak ada saksi disangsikan. Aku telah berbuat dosa sama si Anut. Lu ngomongnya sama Tuhan Yesus, lu dosanya sama orang. Nggak nyambung, blok. Lu gampang dulu. Atau lu ditegur dulu. Nah, katanya kalau kamu juga tidak mau mengaku dosa, dikatakan anggaplah kamu sebagai pemungut cukai atau orang yang tidak beriman. Yes, mau. Terus ngaku dosa, Kak. Ini sakramen ya. Ini sakramen. Jangan khawatir dong sama PP-nya. Udah dong, biasa aja dong. Itu ya Kak ya. Jadi harus ngaku dosa di depan imam. Gak apa-apa. Emangnya Tuhan Yesus nggak mengampuni? Katanya tadi apa Kak Nopi? Bapakku yang di sorga akan mengampuni kita. Ini baru dikasih ayat langsung lupa gitu. Aja konsentrasi dong. Nah ini makanya sering-sering nggak dibaca Alkitabnya tuh ya. Itu Kak Arta. Jadi gak apa-apa, yang penting besok kita gak jadi pembuat dosa. Anjas, gue juga tiap hari bikin dosa. Makanya kita itu sakramen Kak, sakramen Ekaristi. Karena dengan penumpahan darah dosa kita diampuni. Cici, Ekaristi lagi. Kalau nggak tiap minggu dosa numpuk. Mana lo pernah aku dosa? Aku. Karena di gereja juga nggak ada yang pengakuan. Kalau Ekaristi itu ada, kalau pengakuan itu belum ada. Ini kan dari zaman Matius udah ada sayang. Iya, tapi di gereja ada sakramen tamborin, ini kagak ada. Di gereja tuh nggak ada. Aku nggak bisa berkata. Ada kok di gereja tuh ada. Konser pengakuan dosa kagak ada, udah ada di abad atu. Tuh, alhamdulillah gue dapet 7 sakramen nih, alhamdulillah puji Tuhan. Nah itu, ini kenapa ada tamborin terus kagak ada yang beginian? Adain dong Bang. Di gereja tuh ada, harusnya pengakuan dosa itu ada, karena kita disuruh. Iya itu Kak, jadi kita ini kan udah menerima Yesus, kita sudah dibaptis, kita sudah menerima sakramen. Jadi kita kan nih tiap hari berbuat dosa. Nah, dosa kita itu akan bertumpuk selama hidup. Kakak hidup udah berapa tahun? 19 tahun cuy. Dosa apa itu? Banyak banget. Nah makanya Kak,
Lu satu hari aja astagfirullah ya, dosa gue kayaknya ada 1000. Kaliin 365 hari. 365 hari kali 1000 kaliin 19 tahun. Becir. Malam strong. Kak, di gereja aku tuh ini tuh yang pengakuan dosa itu yang emang kita datang sendiri-sendiri ke hadapan. Bentar Kak Arta, ini ada Mut Maimunah ya. Agatha ini lewat terus di beranda saya. Lu mau gue apain sih lewat mulu? Makanya lu jangan follow gue. Ya, lu blokir gue. Udah, keluar aja Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Ya, dipersilakan. Pintu keluar sebelah sana ya. Sebelah kiri. Ya, apa salah gue? Ini saran aja, lu keluar aja blokir gua. Nah kalau masih ketemu juga gua diblokir, HP lu hancurin, jangan main TikTok. Cium sayang. Lanjut ke Arta, maaf. Kalau ini sebenarnya yang kakak maksud tuh sakramen pengakuan dosa tuh kita pribadi yang datang ke imam mengaku dosa, atau karena di gerejaku tuh sebelum ibadah itu kita tuh ada pengakuan dosa juga, tapi Pengakuan dosa rame-rame ya? rame-rame Hah? iya rame-rame gitu, tapi nggak Apa dosa apa yang lu sebutin? Satu minimal satu pendetanya tahu apa dosa lu, apa? Nggak ada. Nggak ada, coba. Tuhan Yesus, aku kemarin nyuri uang mama aku 20.000 gara-gara aku nggak bisa bayar COD-an Shopee Pay. Nggak ada gitu. enggak. Nggak ada. Jadi emang harus Jadi dosa apa yang mau diampuni Tuhan Yesus sementara kamu berdoa tidak jelas? Iya, gue aja bikin daftarnya nih. Marah-marah, ngatain botol, menginginkan pria-pria opa-opa di Korea. Banyak banget dosa. Pengen punya laki yang berotot besar, pokoknya gue jadi laki. Nah itu otak gue kan udah berzina kan. Itu udah ngaku gue tuh udah berzina. Nanti gue tulis tuh, Romo nanti baca astagfirullah nak, dosamu ini aja nak, yang lain kagak ada. Nah itu baru setelah kita mengaku dosa, kita baru layak menerima Ekaristi. Kan disuruh Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 ya, kamu harus menguji dirimu masing-masing apakah kamu layak atau tidak menerima darah dan tubuh Kristus yang kudus itu ya. Kalian kalau follow akun Papa itu cowok Korea dadanya kotak-kotak, anjir gue pengen banget jadi lakinya jadi nah sebelum Natal gue mau MRN gue apa sih nanti DM. Nah itu Kak, jadi karena kita itu sering ya, tapi insya Allah ya jangan pernah dendam di dalam hati kita, karena Alkitab juga mengatakan gini, ketika kita sudah marah kepada saudara kita sebenarnya sudah membunuh mereka. Gitu. Jadi kalau kita marah, orang Kristen marah, nggak boleh sampai matahari terbenam, kita itu tetap mendendam, karena ketika itu dibuahi itu akan menjadi dendam, lalu ada timbul keinginan untuk memetongkan orang. Right. ya Pak. Itu jadi dosa kita itu banyak, jangan sok suci lu pada. Gue gini kan, minta sama mak gue, mak minta ditransfer 1 juta, nggak ada atai, kan lu bikin dosa. Gue nggak dikasih duit, kesel, minta maaf, ngaku dosa. Gue ngata-ngatain mak gue, kan tidak menghormati orang tua, betul nggak? Itu dosa. Jangan lu kata kagak dosa.
Ya Kak, makasih ya Kak. Sangat-sangat jelas. Iya dong, masa nggak jelas? Bukankah Tuhan Yesus itu sudah sangat jelas dilukiskan di matamu, hai orang Galilea? Orang Galatia. Gitu. Makasih ya Kak. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. So, kayak gua dulu pernah mencoba untuk bundir. Nah, itu gua udah berdosa cuy. Dosa. Jadi kalau di list ya dosa gua, berzina, kata-kata kotor, nggak sopan sama orang tua. Tadi gua berantem di sini ya, ada si Gerard tuh kayaknya udah ngomong, gua panggil bunda lagi anjing. Dosa itu ada dari dalam pikiran, membenci aja kita itu sudah membunuh. Benar nggak Kak Nopi? Ada ayatnya toh? Apa Kak? Membenci itu sebenarnya sudah membunuh loh. 10 perintah Tuhan itu udah kita langgar. Apalagi menginginkan sesamamu manusia. Ya Tuhan, aku pengen jadi istri Teh Hyung. Aduh anjir, gue udah menginginin lakinya orang, entah siapa pacarnya si Teh Hyung. Udah gue pengen tuh Arta, gimana dong? Dosa gue banyak cuy. Iya, gue pengen Suzuki Jimny. Udah pengen barang orang Kak Nopi. Satu Yohanes 3 ayat 15 Kak. Bacalah. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Tuh, membenci saudaranya aja sudah membunuh. Makanya lu jangan pernah benci sama gue. Jangan. Lu gak boleh membenci orang selagi lu Kristen. Makanya gue gak pernah benci. Sama siapa aja yang benci sama gue mah kagak mau benci. Kenapa? Rugi dong gue. Udah ngaku dosa, gue nimbun dosa. Itu mantep ya. Ini namanya pendalaman Alkitab ya, jangan pendalaman sumur. Kalau pendalaman sumur lu dapatnya apa? Berlian. Kalau saya kesal sama orang kudus, lu iri namanya Pak JLP. Lu iri. Dalam Kristus. Nah itu. Lu kalau iri sama orang-orang kudus, lu harus jadi lebih kudus. Nah itu iri yang membangun. Ada tuh ayatnya juga. Lu cari deh Kanopi, gue bingung. Oh orang kudus Jawa Tengah. Astaga Tuhan. Gak jadi Kanopi. Pantas menalikan tali sepatunya, jangan bundir pakai tali sepatu seperti. Apa sih maksudnya? Iya maksudnya itu jangan bundir di bawah pohon cabe gitu. Tali sepatu kagak mati soalnya. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025 harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 1770708 778 1514512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman Gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar,
Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot. Cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara